Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81. Kami ucapkan selamat datang. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe channel ini, pula ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi selalu diberikan kelimpahan rezeki, kerahmatan, lan ridhone Gusti Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kemarin di pertemuan tentang sejarah Cirebon di tema yang lalu yang menceritakan tentang Pupuh Kinanti, izinkan di kesempatan malam hari ini kami melanjutkan cerita itu yang sekarang berjudul tentang Pupuh Asmarandana. Pupuh Asmarandana lebih kepada sesuatu perjalanan para wali, terutama Sunan Giri dan Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijogo ya, untuk belajar tentang ngaji rasa atau yang disebut dengan tasawuf. Di pertemuan sebelumnya lebih menceritakan tentang martabat silsilah para wali. Ada Syekh Sebentong dan juga Selema Abang, Sunan Giri, dan satu lagi tokoh itu saya lupa. Tinggal nanti para sedulur tinggal lihat saja di konten yang sebelum ini, yaitu Pupuh Kinanti. Nah seperti ini. Mangga silakan dilihat dulu baru ke sini. Saya bacakan ya para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutlah bahwa Sunan Ampel Gading yang berada di Ampel Gading sedang melakukan hal ikhwal. Amal kewaliannya, tiba-tiba datanglah sahabat dekatnya bernama Syarafuddin yang berasal dari Arab. Akhirnya Syarafuddin dan Sunan Ampel sama-sama melakukan amalan itu dalam perjumpaan yang membuat kehidupan mereka semakin berarti. Dahulu kala antara Sunan Ampel Gading dan Syarafuddin pernah pergi bersama untuk mencari guru. Keduanya menumpang inap di rumah Juragan Palwa. Pada saat kedatangan Syarafuddin di Ampel Gading, keduanya merasa sukacita dan saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan. Pada saat itu ada Maknum Bonang dan Maknum Giri. Maknum Bonang dan Maknum Giri ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk melayani jamuan, makan, minum para tamu yang datang. Pada saat itu Syarafuddin berkata kepada Sunan Ampel, "Wahai sahabatku yang kuhormati, suatu saat nanti kamu akan menjadi Ratu Pandita, Anatagama atau pemimpin para wali yang menyebarkan dan mengurusi agama Islam." Kemudian Syarafuddin berpamitan untuk meninggalkan Ampel Gading. Belum lama setelah kepergian Syarafuddin, Sunan Ampel berkata kepada Maknum Giri dan Maknum Bonang, "Wahai anak-anakku, Maknum Giri dan Maknum Bonang, sebaiknya kalian berdua mengikuti Haji Syarafuddin dalam mengembara memutari Pulau Jawa. Dan kamu berdua jangan berani kembali ke Ampel Gading sebelum diperintah oleh Haji Syarafuddin." Kemudian keduanya, Maknum Giri dan Maknum Bonang, menyusul Haji Syarafuddin untuk mengikuti perjalanannya kemanapun Haji Syarafuddin pergi. Pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Haji Syarafuddin mengalami sakit. Pada saat sakitnya itulah Haji Syarafuddin berpesan dan berwasiat kepada keduanya. Serta Haji Syarafuddin mengajarkan ilmu rasa, yaitu ilmu tasawuf yang telah berkembang di Jawa kepada Maknum Giri dan Maknum Bonang. Haji Syarafuddin berkata,
Dalam keadaan ini aku berwasiat, dimanapun nanti aku wafat atau berpulang ke rahmatullah, gunakanlah tempat itu sebagai tempat yang mudah dikenali oleh masyarakat. Dan lagi aku berwasiat dan camkanlah wasiat ini. Nanti jika sudah datang seorang wali dari Arab yang berkedudukan di Gunung Jati, segeralah mendatanginya dan rapikanlah tatanan agama Rasulullah SAW. Hal tersebut bisa kalian lakukan jika 9 orang dari kalian sudah berkumpul bersama. Tidak berapa lama setelah itu, Syekh Haji Syarafuddin wafat pada saat perjalanan mereka sampai di Pemalang. Karena itulah tempat tinggalnya Syekh Haji Syarafuddin itu dibangun dan dinamai dengan nama Astana Gegesang. Setelah menguburkan Syekh Haji Syarafuddin, maka Maknum Giri dan Maknum Bonang segera melanjutkan perjalanannya dan pulang ke Ampel Gading. Setelah sampai di hadapan orang tuanya yaitu Sunan Ampel Gading, tidak lama setelah itu Susunan Ampel pun wafat. Setelah Susunan Ampel wafat, istri Sunan Ampel yang bernama Nyi Gendeng Maroko pindah ke Tuban. Kemudian Nyi Gendeng Maroko membangun tempat tinggal dan pesanggerahan di Kajongan untuk menekuni pertapaannya secara sungguh-sungguh. Entah kapan Nyi Gendeng Maroko wafat, ia dimakamkan di Kajongan di pinggir sungai yang ada di daerah itu. Adapun Maknum Bonang meneruskan perjuangan Ampel Denta dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat Ki Gadung di tengah jalan ketemu dengan Sunan Bonang dan ingin merampas tongkatnya dan tidak berhasil karena keramat Sunan Bonang sempat dilihat oleh Ki Gadung. Mangga kita lanjutkan cerita ini melalui video. Mangga sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kejadian itu, Ki Gadung menginginkan keramat seperti yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Karenanya Sunan Bonang menyarankan Ki Gadung bertaubat guna mendapatkan keramat seperti yang dimiliki oleh dirinya. Ki Gadung mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Sunan Bonang untuk pertobatan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Ki Gadung. Sunan Bonang menyarankan agar Ki Gadung dikubur hidup-hidup selama 1 tahun lamanya. Setelah digali, ternyata Ki Gadung masih hidup dan telah mendapatkan limpahan ilmu laduni yang disebut ilmu rasa sirah paniti Jawa. Sunan Bonang mengerti bahwa Ki Gadung menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam tapannya di tengah hutan hingga melewati 1 tahun. Kemudian setelah itu Ki Gadung bertapa lagi di Malaka. Istrinya dibawa serta dalam pertapaan itu. Dalam pertapaan bersama istrinya kali ini, Ki Gadung melewati waktu hingga 1 tahun lamanya. Setelah itu kemudian Ki Gadung pindah ke Kalijaga. Kalijaga adalah tempat bertapa di mana Ki Gadung menjaga diri agar tidak tidur. Ki Gadung bertapa di Kalijaga, tidak tidur sudah sampai 9 bulan. Setelah Ki Gadung bertapa tidak tidur selama 9 bulan, kemudian Sunan Bonang bermaksud hendak melihatnya. Akhirnya Sunan Bonang disertai oleh beberapa santri berangkat untuk melihat Ki Gadung yang sedang bertapa tidak tidur itu, yang telah mencapai 9 bulan. Setelah Sunan Bonang dan santri-santrinya sudah sampai di Kalijaga, Sunan Bonang melihat tanaman yang hijau di kebun yang ditanam oleh Ki Gadung. Melihat hal tersebut, Sunan Bonang berkata kepada santri-santri yang mengikutinya, "Cobalah kalian semua cabut semua tanaman yang ada di kebun Ki Gadung dan segera buanglah jauh-jauh dari kebun ini." Segera santri melaksanakan perintah Sunan Bonang. Para santri mengikuti apa yang diperintah oleh gurunya yaitu Sunan Bonang tanpa mengerti apa maksudnya. Sementara itu Sunan Bonang menemui Ki Gadung dan bercakap-cakap sebagaimana mestinya seorang guru menghadapi muridnya. Para santri
telah melaksanakan perintah Sunan Bonang persis seperti apa yang diperintahkannya, yaitu mencabut tanaman dan membuangnya jauh dari perkebunan. Ki Gadung dan mereka kemudian menemui Sunan Bonang yang sedang bercakap mesra dengan Ki Gadung. Tibalah para santri di hadapan Sunan Bonang dan Ki Gadung. Kemudian segera Ki Gadung membuatkan jamuan untuk para tamunya. Ki Gadung pun akhirnya memerintahkan para santri itu untuk mengunduh buah pegagan. Para santri Bonang tadi itulah yang diperintah untuk mengunduh buah pegagan. Para santri Bonang terkejut bukan main. Bukankah semua buah pegagan itu telah dirusak hingga dibuang jauh dari kebun? Mengapa sekarang buah-buahan pegagan itu kembali utuh seperti tidak pernah dirusak sebelumnya? Pohon pegagan itu kembali penuh dengan buah-buahan yang masak. Melihat keajaiban keramat Ki Gadung ini, Sunan Bonang akhirnya merasa yakin bahwa taubat santrinya, yaitu Ki Gadung, telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ki Gadung telah diterima taubatnya oleh Allah dan telah mendapat keramat yang begitu rupa, akhirnya Ki Gadung disebut dengan nama Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Bonang segera berpamitan dan pergi dari hadapan Sunan Kalijaga dan melanjutkan perjalanannya. Sunan Bonang pindah ke Jepara di Dukuh Karang, Kemuning bersama Nyi Gedeng Pancuran. Setelah agak lama tinggal di Jepara, kemudian mereka berdua pindah ke Dukuh Pancuran di daerah Tuban. Sunan Bonang tinggal di sana bersama Nyi Gedeng Pancuran untuk menantapkan amal-amalannya untuk mencapai Lailatul Qadar, menolong kapal yang hendak tenggelam dengan menggunakan tangannya sendiri dengan cara diciduk menggunakan tangan. Itulah kehebatan pertolongan yang pernah dilakukan oleh wali perempuan yang bernama Nyi Gedeng Pancuran. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi kelanjutan dari ceritanya. Mangga sekarang kami lanjutkan kembali. Kemudian setelah beberapa lama tinggal di Dukuh Pancuran di daerah Tuban, Nyi Gedeng Pancuran pindah kembali ke Ampel Denta di tempat orang tuanya yaitu Sunan Ampel hingga meninggal di Ampel dan dikuburkan di samping Sunan Ampel. Adapun saudaranya yang lain selain Sunan Bonang yang bernama Masyekh Muman tinggal dan menetap di daerah Pakungwati di sebuah dukuh yang bernama Dukuh Kadarajat. Di Dukuh Kadarajat itulah Syekh Muman membangun pangguron dan mendapatkan murid yang bernama Pangeran Palakaran. Adapun Pangeran Karangkamuning pulang kembali ke Ampel Denta dan hingga meninggalnya di sana di Ampel Denta. Adapun yang bernama Makdum Sampang dan Maknum Kudus, keduanya menjadi penguasa di daerah Tuban karena Sunan Bonang pindah ke Demak dan menjadi penghulu dan imam di Demak. Setelah lama Sunan Bonang menjadi penghulu dan imam di Demak, kemudian Sunan Bonang pindah lagi ke Jepara. Pindahan Sunan Bonang ke Jepara pada kali ini mendapatkan musibah yang luar biasa. Harta dan kitab-kitabnya hangus ludes terbakar. Pada saat itu yang sempat menolong adalah Lebeh Hamzah, Lebeh Yusuf, dan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang memasrahkan semua harta dan kitab-kitabnya terbakar habis. Kemudian Sunan Bonang menyingkir atau ujlah untuk meningkatkan amalnya sehingga kewaliannya sangat menonjol dan makbul. Adapun Sunan Giri memperkuat amal kewaliannya berada di Giri Gajah. Kemudian Maknum Kudus pindah ke Demak diangkat menjadi imam menggantikan Sunan Bonang yang sedang menekuni kewaliannya. Maknum Sampang pun pindah kembali ke Sampang. Adapun Maknum Langgar yang ada negara itu ikut serta pindah ke Danaraja. Adapun kematian Sunan Undung yang wafat sebagai syahid yang berperang di jalan Allah sabilillah, yang wafatnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adalah bahwa permulaan adalah peperangan antara Majapahit melawan Demak. Demak sebagai basis para waliullah yang berjihad untuk menegakkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela agama Islam. Itu ceritanya sedulur tentang Pupuh Asmaran dan perjalanan untuk mencari tasawuf dari sebagian para wali dan sejarah mendapatkannya gelar Sunan Kalijogo bagi wali Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijogo. Kita ketemu lagi para sedulur di cerita selanjutnya tentang angkur. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Mohon ampura para sedulur jika dalam penyampaian kami terdapat kalimat yang salah atau suatu ucapan yang salah. Kami pribadi mohon ampura. Dan bagi para sedulur yang terus menyaksikan channel ini, mengikuti channel ini, matur kesuwun, jangan sampai sejarah itu hilang oleh peradaban yang semakin hebat ini. Dan bagi teman-teman atau sedulur yang sudah mensubscribe, pula ucapkan matur kesuwun, mugi-mugi diberikan kebaikan baik bagi dunia dan akhirat. Matur kesuwun para sedulur, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.